Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivistik. Kelompok 2 beranggotakan 1. Aprilia Iva Swastika, 2. Arum Puspitasari, 3. Dewi Koiriah, 4. Diditya Fritambiradi, dan 5. Enik Setiawati. Dalam pembahasan kali ini, kita mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari teori kognitivistik beserta pandangan para tokoh? Yang kedua, bagaimana bentuk implementasi teori kognitivistik dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik? Pengertian teori kognitivistik. Menurut KBBI, kognitif memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan faktual yang empiris. Sedangkan secara umum, kognitif biasa diartikan sebagai kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual. Dari kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa teori kognitif adalah teori yang berkaitan dengan proses belajar, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dari penjabaran teori kognitif tersebut dapat dijelaskan bahwa teori kognitivistik merupakan teori belajar yang tidak hanya menekankan pada suatu proses akal pikiran, namun melibatkan stimulus dan respon yang mana mengarah ke proses berpikir yang lebih kompleks, di mana pengetahuan didapat bukan hanya dari proses berpikir, melainkan juga dari interaksi dengan lingkungan yang kemudian membentuk perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pandangan tokoh. Yang pertama yaitu menurut John Piaget. Menurut Piaget, belajar akan lebih mudah dilakukan jika disesuaikan dengan peserta didik. Proses belajar kognitivistik menurut Piaget terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua yaitu menurut Robert M. Gonje. Menurut Gonje, belajar dipandang sebagai pengolahan informasi dalam otak. Gonje berpendapat bahwa ada 5 bagian dalam proses pengolahan otak, yaitu reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan response generator. Yang ketiga yaitu menurut Brunner. Brunner berpendapat bahwa pandangan kognitif dapat muncul karena berkaitan dengan lingkungan kebudayaan. Teori Brunner dikenal sebagai teori spiral, yaitu pelajaran sudah diberikan dari jenjang sekolah dasar dan akan terus diberikan sampai jenjang perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa dapat belajar dengan baik jika isi pelajaran dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa melalui Advanced Organizer. Nah, selanjutnya, apa aja sih bentuk implementasi teori kognitivistik dalam pembelajaran? Pertama, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Kedua, untuk anak prasekolah dan tingkat sekolah dasar lebih mudah menerima informasi dengan menggunakan benda konkret atau benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ketiga, bentuk keikutsertaan siswa secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan. Keempat, perlu mengkorelasikan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif agar menarik minat dan meningkatkan daya ingat. Kelima, guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan yang terakhir, guru memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Teori kognitivistik dalam perkembangannya bertitik tolak dengan 3 teori, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Proses belajar menurut Piaget.
Pertama, asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi ke struktur baru kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Yang kedua, akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Ketiga, ekuilibrasi, penyesuaian kesinambungan antara proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivistik. Setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adanya teori yang baru pasti akan dibandingkan dengan teori yang sebelumnya. Munculnya teori yang baru bertujuan untuk menyempurnakan teori yang sebelumnya. Ada 4 kelebihan dari teori kognitivistik. Yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, sebagian besar kurikulum di Indonesia menggunakan teori kognitivistik karena teori ini lebih mengutamakan pada nilai pengetahuan di setiap individu. Yang ketiga, pada teori ini pendidik hanya memberikan dasar-dasar materi yang diberikan, kemudian pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada siswa. 4. Dengan menerapkan teori ini, pendidik bisa memaksimalkan ingatan yang telah dimiliki oleh siswanya untuk mengingat semua materi. Selain kelebihan di atas, teori kognitivistik juga memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama, dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami. Kedua, teori ini tidak bisa diterapkan atau tidak bisa digunakan terhadap semua tingkat pendidikan. Ketiga, teori ini sulit dipraktekkan khususnya pada tingkat lanjut. 4. Selain sulit dipahami, teori ini juga masih belum tuntas pada beberapa prinsip khususnya pada inteligensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian. Terima kasih.